Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Selamat datang buat kalian yang baru mampir. BTW, terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Seperti biasa cuy, kita berdoa dulu semoga bulan Oktober ini kita dijauhin dari orang-orang yang sering ngomong pinjem dulu 100. Nah, di video kali ini gue mau membahas alur cerita film Jim Carrey lagi yang berjudul Dumb and Dumber. Film ini menceritakan petualangan dua orang bodoh yang berniat mengembalikan koper milik orang yang tertinggal di bandara. Dan kita bakal dibuat tertawa dengan tingkah konyol dua orang bodoh ini selama di perjalanan. Penasaran dengan keseruan perjalanan mereka? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Good day, mate. Film diawali dengan memperlihatkan seorang supir taksi yang sedang bertanya alamat rumah penumpangnya. Dia bernama Lloyd. Saat itu Lloyd jatuh cinta dengan penumpangnya sendiri yang bernama Mary Swanson. Bisa dilihat dari gelagatnya kalau si Lloyd ini terpesona dengan kecantikan si Mary selama mengantarkannya ke bandara. Nah, sebelum naik pesawat, si Mary sengaja ninggalin kopernya sesuai perjanjian karena berisi uang untuk menebus suaminya yang diculik. Lloyd yang ngeliat nih, mengiranya Mary lupa sama kopernya yang dengan aksi heroiknya Lloyd langsung mengambil dan berusaha mengembalikannya. Tanpa disadari, dua orang yang ingin mengambil koper itu sudah tiba di lokasi. Kita sebut aja namanya Andy dan Marnie. Di sisi lain, teman sekamar si Lloyd yang bernama Harry adalah seorang supir hewan peliharaan. Usut punya usut, si Harry ini udah ngabisin semua tabungannya buat ngemodif mobilnya supaya mirip kayak anjing cuy. Saat itu si Harry bawa mobilnya ugal-ugalan yang mengakibatkan semua anjingnya jadi kotor. Di rumah, mereka berdua saling mengeluh karena dua-duanya dipecat. Uang yang tersisa nggak cukup buat bertahan hidup dan buat nerusin niatnya. Yang dimana mereka berdua berniat buat bikin toko cacing cuy. Seketika Andy dan Marnie datang ke rumah si Lloyd. Mereka berpikir kalau si Lloyd ini salah satu agen FBI atau sewaan orang lain buat ambil koper itu. Yang tanpa mereka ketahui kalau dua orang itu cuma manusia polontong. Lloyd dan Harry mengira kalau mereka berdua pengen nagih tagihan listrik. Karena panik gak punya duit, Lloyd dan Harry pun langsung kabur lewat jendela. Dan Andy memberi peringatan ke dua orang polontong itu dengan mencabut pala burung kesayangannya. Setelah balik lagi, Lloyd yang punya sedikit uang berniat buat neraktir si Harry minum bir sama cemilan. Nah, bodohnya si Lloyd ini malah main asal nitip bir sama dompetnya ke orang yang gak dikenal cuy. Alhasil Lloyd ketipu karena semuanya dibawa kabur si nenek. Lloyd yang sedih malah makin sedih setelah tahu kalau burung peliharaannya mereka mati. Karena hidup makin kesini makin rungsing, si Lloyd mengajak Harry buat meninggalkan kota itu dan pindah ke Aspen, sekalian mengembalikan koper si Mary. Awalnya si Harry gak mau nih. Tapi karena si Lloyd kekeh dan maksa terus, akhirnya Harry setuju. Besoknya mereka pun berangkat menuju Aspen. Di jalan, si Lloyd tiba-tiba minum bir nih, yang membuat si Harry bingung Lloyd dapat duit dari mana. Tanpa merasa bersalah, Lloyd bilang kalau dia dapat duit dari hasil jual burungnya yang udah disolasi ke anak tetangga yang buta. Di sisi lain, si Andy dan Marnie balik lagi dan menemukan tulisan Lloyd yang ngasih tahu kalau mereka pergi ke Aspen. Dengan gak mikir panjang, mereka pun OTW Aspen nyusul si Lloyd. Perjalanannya terhenti di sebuah restoran buat istirahat. Saat itu tanpa sengaja si Harry ngelempar botol garam yang mengenai anak geng bernama si Bess. Beliau marah langsung nyamperin dan ngeludahin makanan mereka. Nah, karena kesel sama si Bess nih, seketika Lloyd berniat buat ngibulin si Bess dengan alibi mentraktir temen-temennya dengan bir gratis. Yang tanpa disadari, Lloyd memasukkan makanan yang mereka pesen sama bir traktiran ke dalam bil milik si Bess dan langsung cabut. Di perjalanan, mendadak si Lloyd kebelet pipis nih. Karena gak ada rest area di pinggir jalan,
akhirnya Lloyd pipis di botol bir kosong bekas tadi. Kerennya, si Lloyd ini pipis sampai 4 botol yang membuat si Harry jadi ugal-ugalan. Akibatnya mereka diberhentikan polisi yang curiga mereka lagi pada mabok. Gak pakai lama, polisi itu langsung mengambil bir itu yang berisi air seni si Lloyd. Malamnya, pas si Harry tidur nih, Lloyd yang lagi jatuh cinta sama si Mary, tiba-tiba menghayal kalau dia lagi kencan. Nah, si Lloyd yang kesel ngelihat pelayan itu menciumi tangan si Mary. Tanpa banyak bacot, Lloyd pun melawan mereka satu persatu. Akibat dari hayalannya, mereka berdua hampir terseruduk Optimus Prime. Singkat cerita, siangnya pas mereka lagi asik, mendadak ada yang butuh bantuan karena mobilnya mogok. Ternyata dia adalah Andy. Mereka berdua gak sadar kalau si Andy ini pura-pura mogok dan langsung memberikan tumpangan gitu aja. Tingkah mereka berdua yang kayak bocah gelo ini membuat si Andy jadi ngamuk-ngamuk gak karuan. Mereka pun menepi ke sebuah restoran buat makan siang. Di sini, si Lloyd dan Harry masih bertingkah kayak bocah gelo dengan lomba makan cabai paling pedas. Si Andy keluar ngabarin bosnya kalau dia berniat buat membunuh mereka berdua pakai racun tikus. Nah, di dalam restoran nih, si Lloyd dan Harry yang iseng memasukkan cabai paling pedas ke dalam burger yang bakal dimakan si Andy. Abis makan burger itu, seketika Andy terjatuh yang ternyata dia punya penyakit lambung cuy. Si Andy meminta Lloyd buat ambil obatnya dan si Lloyd langsung ngasih obatnya yang tanpa dia ketahui kalau itu racun tikus dan Andy pun tewas. Check, please. Di perjalanan, si Lloyd nggak sengaja salah jalan yang membuatnya nyasar. Kesalahan itu membuat mereka bertengkar dan berpisah. Harry yang marah kepada Lloyd hendak mencari tumpangan untuk pulang ke rumah. Gak disangka-sangka Lloyd datang menjemput si Harry. Dengan kebodohannya nih, si Lloyd nekat nuker mobil van-nya dengan skuter kecil demi lanjut ke Aspen. Untungnya si Harry gak marah mobil van-nya ditukar sama skuter itu. Padahal mobil van itu udah dimodif mirip anjing pakai uang tabungannya sampai habis cuy. Singkat cerita, mereka pun tiba di Aspen. Sayangnya, si Lloyd lupa nama belakang Mary yang membuat mereka kesulitan nyari alamatnya. Jadi, mereka pun menghabiskan waktu malamnya di taman sampai kedinginan. Harry yang udah kesel banget nih, mendadak ngamuk yang membuat mereka bertengkar. Di pertengkaran itu tanpa sengaja mereka nyenggol koper si Mary yang ternyata berisi uang banyak banget cuy. Mereka pun memutuskan buat minjem uang itu dulu buat mencari penginapan. Bukannya bersyukur, mereka malah foya-foya dengan uang itu. Mulai dari beli mobil mewah, ke salon, sampai ngasih tip yang gak dihitung-hitung. Di hotel, mereka dapat info kalau Mary dan keluarganya yang kaya bakal mengadakan pesta di rumahnya untuk memperlihatkan burung yang sangat langka. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung mencari setelan yang bagus buat pergi ke pesta. Di sana, Lloyd yang jatuh cinta sama si Mary gak berani buat ngerayu orangnya cuy. Jadi, dia nyuruh si Harry ke sana buat memperkenalkannya ke si Mary. Sementara si Lloyd cuma bisa mantau doang dari jauh. Nah, pas mau dikenalin nih, emaknya si Mary nyela mulu omongan si Harry. Dan malah nyuruh si Harry buat ngajak kencan si Mary. Besoknya, Harry ngibulin Lloyd dengan menyuruhnya ke bar yang mana si Mary bakal datang ke situ. Padahal, si Harry udah janjian sama si Mary buat kencan di salju. Nah, kebodohannya ini udah akut banget karena tetap gak kekontrol walaupun lagi kencan sama cewek. Bisa-bisanya dia nempelin lidah ke besi gondola yang lagi beku dan membuatnya jadi nyangkut di situ. Gak cuma sampai situ, si Harry juga menganggap serius lemparan si Mary. Dan bahkan si Mary sampai di smackdown di atas salju cuy. Tapi untungnya si Mary gak baper malah menganggap itu semua candaan. Di sisi lain, Lloyd yang udah muak nunggu akhirnya mengetahui rumah Mary dari si bartender.
Di waktu yang bersamaan, terlihat si Harry lagi nganterin pulang si Mary ke rumah. Mengira si Mary dan Harry saling suka nih, Lloyd berencana buat membalas si Harry. Malamnya, pas si Harry siap-siap buat ke rumah si Mary nih, tanpa diketahui si Lloyd menuangkan obat pencahar ke minumannya. Dan si Lloyd juga memaksa Harry buat ngabisin minumannya sebelum pergi. Sesampainya di sana, Harry mendadak mules dan masuk kamar mandi tanpa izin ke si Mary dulu. Saking udah siaga satu, sebuah letusan Merapi pun gak terhentikan. Pas lagi asik-asik boker, tiba-tiba Mary ngetok pintu dan baru ngasih tahu kalau toiletnya rusak. Harry yang panik langsung membuang adonannya keluar lewat jendela. Di sisi lain, si Lloyd datang dan langsung ngajak Mary ke hotel dengan alasan koper miliknya ada di sana. Nah, pas di hotel, gak disangka-sangka Andre datang dengan membawa senjata. Sementara itu, si Harry yang kesel berniat marah ke si Lloyd. Tapi langkahnya dihentikan seorang wanita. Di dalam, Lloyd ngaku uangnya udah habis dan isi kopernya cuma bon barang-barang yang dia beli. Pengakuannya itu membuat si Andre marah dan langsung memborgol mereka. Gak lama kemudian, si Harry masuk ke kamar dan disuruh berbaring juga di kasur. Nah, pas si Andre nanya harus nembak siapa duluan nih, mereka berdua malah berebut minta ditembak duluan. Kesel ngelihat bocah pada rebutan, akhirnya si Harry lah yang ditembak. Melihat hal itu, Lloyd marah ke si Andre. Gak disangka-sangka juga, Harry mendadak bangun dan langsung menembaki Andre walaupun gak ada yang kena. Saat Andre mau nembak balik, tanpa dia sadari FBI datang. Dan disinilah terungkap wanita asing tadi adalah anggota FBI yang menyamar. Faktanya sebelum Harry masuk kamar nih, dia sempat dikasih rompi anti peluru dan juga pistol untuk berjaga-jaga. Setelah kejadian itu, polisi membawa balik suami Mary yang telah diculik. Melihat Mary udah bersuami, Lloyd patah hati sampai berhayal tentang dirinya yang membunuh suami Mary. Sayangnya, hayalan itu luntur ketika Mary memperkenalkan suaminya. Harry dan Lloyd pulang jalan kaki tanpa bekal apapun. Di tengah perjalanan, mendadak berhenti bis yang berisi cewek-cewek berbikini. Mereka berdua ditawarkan buat jadi orang yang ngolesin lotion ke tubuh ciwi-ciwi gitu. Tapi bodohnya malah ditolak dan nyuruh mereka cari cowok lain aja. Pas mobilnya udah jalan, seketika mereka berdua baru sadar yang gak pakai lama langsung dikejar. Dan film pun berakhir. No way! Nah, jadi itulah alur cerita film Dumb and Dumber. Gimana menurut kalian cuy? Kalau menurut gua, tingkah bodoh mereka bener-bener di luar nurul. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Jeki, izin pamit, see you next video. Bye. Good day, mate.